Surah Ali Imran Assalamualaikum 109 sampai warahmatullahi wabarakatuh. 120. Kita lanjut pada surat Ali Imran ayat 109. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. 110. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. 111. Mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang ataupun kalah. Selanjutnya mereka tidak mendapat pertolongan. 112. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berperang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak ataupun alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. 113. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka sujud ataupun sholat. Ayat 111, 113, asbabun nuzulnya, Ibnu Abbas berkata, suatu hari Abdullah bin Salam, Salabah bin Subah, Usaid bin Subah, Usaid bin Abel, Usaid bin Abd, dan beberapa orang Yahudi lainnya beriman dan membenarkan Islam. Para pendeta Yahudi dan sebagian orang kafir dari mereka berkata, hanya orang-orang bodoh dari kaum kami yang beriman kepada Muhammad. Jika pandai, mereka pasti tak akan meninggalkan agama nenek moyang dan memilih agama lain. Kemudian turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, Tabrani, dan Ibnu Mandah. 114. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegeralah mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang yang soleh. 115. Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya, dan Allah maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. 116. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. 117. Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menjalimi diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menjalimi mereka, tetapi mereka yang menjalimi diri sendiri. 118. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu ataupun seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. Asbabun nuzul ayat 118. Menurut Ibnu Abbas, ada sebagian kaum muslimin yang berhubungan baik dengan orang-orang Yahudi, karena pada masa jahiliyah mereka menjadi tetangga dekat dan sekutu dalam peperangan. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Ishaq. 119. Beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata kami beriman, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah maha mengetahui segala isi hati. 120. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Demikian ayat 120 tentang perilaku orang-orang kafir, ataupun bagaimana cara kita berhubungan dengan mereka, orang kafir. Antara lain, kita tidak boleh menjadikan mereka teman kepercayaan karena mereka tak henti-hentinya menyusahkan kita. Kemudian mereka sangat gembira ketika melihat kita hancur kena bencana. Kalau kita memperoleh kebajikan, mereka akan bersedih hati. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Ali Imran Assalamualaikum 121 warahmatullahi sampai wabarakatuh. Kita lanjut pada surat 129 Perang Al-Imran ayat Badar. 121 tentang peperangan. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah maha mendengar dan maha mengetahui. 122. Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut. Dua golongan ini adalah Bani Salamah dari kaum Harraj dan Bani Haritsah dari kaum Aus. Ini adalah kedua golongan yang telah
lama berselisih, namun setelah Rasulullah masuk ke Madinah, mereka ini bersatu kembali. Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang muslim bertawakal. Asbabun Nuzul ayat 122, Jabir bin Abdullah berkata, ayat ini ditujukan kepada Bani Salamah dari kaum Khazraj dan Bani Haritsah dari kaum Aus, keduanya dari barisan kaum muslimin saat terjadi perang Uhud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di ayat 123, dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Lemah di sini kurang senjata dan kurang perbekalan. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. 124, ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ini ketika perang Badar, Allah menurunkan 3.000 malaikat untuk membantu kaum muslimin dalam peperangan tersebut yang terjadi pada masa 2 Hijriah dengan jumlah 313 kaum muslimin melawan 1.000 lebih kaum kafir Quraisy. 125, ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Asbabun Nuzul ayat 124, 125, Syu'bi berkata, saat perang Badar terjadi, ada berita yang sampai kepada kaum muslimin bahwa Qurs bin Jabir al-Muharibi memberi bantuan kepada pasukan kaum muslimin. Qurs bin Jabir al-Muharibi ini adalah orang yang mengganggu sekelompok peternak muslimin yang di Madinah dengan merampas hewan-hewan peternak tersebut. Oleh karena itu, ketika kapilah Quraisy ingin datang ke Madinah, Rasulullah hendak membalas perbuatan mereka itu, tetapi kaum Quraisy mengetahuinya sehingga kaum Quraisy mendatangkan 1.000 pasukan. Sehingga terjadilah peperangan Badar ini. Bantuan dari Qurs bin Jabir al-Murabi ini membuat pasukan kaum muslimin kacau. Karena itu Allah menurunkan kedua ayat ini. Namun saat Qurs mendengar bahwa pasukan kaum kafirin kalah, ia tidak mengirim bantuannya. Begitu pula Allah tidak jadi mengirim bantuan para malaikat kepada kaum muslimin. Hadis riwayat Abu Syaibah dan Ibnu Abi Hatim. Kaum kafirin kalah, akhirnya Qurs bin Jabir al-Muharibi tidak jadi mengirim pasukannya. Demikian juga Allah tidak mendatangkan malaikat 5.000 lagi untuk membantu kaum muslimin. Ayat 126, dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar hatimu tenang karenanya, dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 127, Allah penolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir. Segolongan orang kafir ini ada 70 pemimpin Quraisy yang terbunuh dan 70 orang ditawan, atau untuk menjadikan mereka hina sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun. Ayat 128, ini bukan menjadi urusanmu Muhammad. Apakah Allah menerima tobat mereka atau mengajabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Dalam peperangan ini Rasulullah mendoakan agar sebagian pemuka kaum musyrikin itu hidup dan sebagian memusnahkannya. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini, itu bukan menjadi urusanmu Muhammad. Apakah Allah menerima tobat mereka atau mengajabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Ayat 129, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengajab siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Demikian akhir ayat 129. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Ali Imran Assalamualaikum 130 warahmatullahi sampai wabarakatuh. 150 Kita lanjut jenis pada riba. ayat 130 surat Ali Imran. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ayat tentang riba ini juga telah disinggung pada Al-Baqarah 275, 276, 278, dan 279. Asbabun Nuzul ayat 130 ini, menurut Mujahid, orang Arab terbiasa melakukan akad jual beli dengan jangka waktu ataupun kredit. Jika waktu pembayaran tiba, mereka ingkar tidak mau membayar. Dengan demikian bertambah besar bunganya
dan semakin bertambah pula jangka waktu pembayarannya. Atas praktik itu Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Faryabi. Tentang riba ini dibagi ke dalam 4 jenis. Pertama, riba fadil. Riba fadil ini tidak boleh dikenakan kepada emas, perak, gandum, syair ataupun gandum yang belum digiling, kemudian kurma dan garam. Artinya setiap emas yang dipinjam harus dikembalikan sesuai jumlah dengan kualitas. Begitu juga untuk perak, gandum, syair, kurma dan garam. Apabila tidak sesuai, tidak sama kualitas, itu termasuk dalam riba fadil. Kemudian ada ribayat. Ribayat ini adalah riba yang dilaksanakan di luar komoditi yang tadi. Di luar komoditi emas, perak, gandum, syair, kurma dan garam dengan menambahkan jumlahnya ataupun tidak sejenis. Misalnya kurma dengan domba, ini tidak sejenis. Kemudian ada riba kordi ataupun bunga. Kita meminjam uang, kemudian dalam jangka waktu tertentu pengembalian dikenakan bunga. Kita hanya memakai uang dan menambahkan saat mengembalikannya. Kemudian ada riba nasiah. Nasiah ini artinya ditunda. Sengaja ditunda dengan alasan untuk menambah pengembaliannya. Misalnya kita pinjam 50 sak gandum, kemudian ketika dikembalikan harus mengembalikan 100 sak syair. Nah, ini jenis-jenis riba dalam Islam. Berikutnya ayat 131. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. 132. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. 133. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. 134. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahui. 136. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan. Ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. 137. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. 138. Inilah ayat Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. 139. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. 140. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Asbabun Nuzul ayat 140. Ikrimah mengatakan bahwa ayat ini turun ketika seorang perempuan bertanya kepada dua orang sahabat setelah perang Uhud, bagaimana kondisi Rasulullah? Mereka menjawab, beliau masih hidup. Perempuan itu pun berkata, jika demikian, aku tidak peduli jika Allah menjadikan sebagian hambanya sebagai syahid. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. 141. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. 143. Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya, maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Asbabun Nuzul ayat 143. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan sejumlah sahabat yang pernah berkata, semoga kita gugur seperti para syuhada di perang Badar. Kemudian Allah memberikan ujian kepada mereka dalam perang Uhud. Ternyata mereka tidak tabah, kecuali sebagian dari mereka yang hanya dikehendaki Allah yang bertahan di medan perang Uhud. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. 144. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang ataupun murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan
merugikan Allah sedikit pun, Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Asbabun Nuzul ayat 144. Umar bin Khattab berkata, kami terpisah dari Rasulullah saat perang Uhud. Aku naik ke gunung dan aku mendengar seorang Yahudi berseru, Muhammad mati terbunuh. Aku pun berseru, aku akan memenggal leher orang yang mengatakan bahwa Muhammad telah mati terbunuh. Setelah itu aku melihat Rasulullah dan para sahabat kembali ke tempat semula. Lalu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Munzir. 145. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. 146. Dan betapa 146. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. 147. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. 148. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. 149. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang ataupun murtad, maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi. 150. Tetapi hanya Allah lah pelindungmu dan Dia penolong yang baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.